Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Viana. Pada video sebelumnya kalian telah belajar unsur fisik puisi, juga belajar tentang jenis-jenis puisi. Pada video kali ini kalian akan belajar lebih mendetail tentang unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi di sini ada 4 ya. Yang pertama tema, kedua perasaan penyair, ketiga nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan yang terakhir amanat. Nah, sebelumnya Viana akan menyajikan sebuah musikalisasi puisi sama dengan kemarin, puisi tentang hujan bulan Juni. Mari kita analisis nanti bersama tentang unsur batinnya. Selamat menyaksikan. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Seperti pada video sebelumnya, kita menelaah unsur fisik puisi dari hujan bulan Juni. Sekarang mari bersama-sama kita telah satu persatu unsur batin puisi hujan bulan Juni. Nah, yang pertama unsur batin tema. Tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair dalam puisi. Pokok persoalan atau pokok pikiran, sesuatu yang mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Nah, tema dalam hujan bulan Juni ini yaitu rasa cinta yang terpendam, tidak terungkapkan kepada seseorang karena lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Nah, kita analisis dalam teks puisinya ya. Nah, ini kita sudah sajikan teks puisinya. Tema kita lihat dari bait per bait ya. Dari bait pertama menggambarkan perasaan cinta seseorang yang diibaratkan dengan hujan yang tak terungkapkan kepada orang yang dicintainya, yang diibaratkan pohon berbunga. Nah, ini adalah inti dari bait pertama. Selanjutnya bait yang kedua. Bait yang kedua menggambarkan seseorang itu ragu akan mengungkapkan ataukah tidak dan membiarkan keadaan menghapus jejak atau cintanya di jalan kehidupannya. Nah, selanjutnya bait yang ketiga. Di bait dari yang ketiga adalah akhirnya setelah memendam, dia membiarkannya yang tak terucapkan rasa cintanya tadi tetap ada dan diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya di sini diserap dan secara tak langsung dirasakan manfaat atas pengorbanan sembunyi-sembunyi karena tadi akar tersembunyi dalam tanah oleh wanita pohon yang berbunga yang dicintainya tadi. Nah, itu adalah isi secara per bait dan akan ditarik kesimpulan temanya yang tadi adalah cinta yang tak terungkapkan. Unsur batin yang kedua adalah perasaan penyair. Perasaan penyair merupakan suasana batin penyair ketika menciptakan puisi.
Hal ini diketahui melalui ungkapan-ungkapan yang terkandung dalam puisi guna menyampaikan suasana hati penyair. Nah, perasaan penyair yang mewarnai puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan rindu, ketulusan cinta, kesabaran, dan kesederhanaan meskipun harus memendam rasa. Hal tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, bijak, dan arif. Penyair menghadapinya dengan berbesar hati untuk tabah menyimpannya dan dengan bijak berusaha untuk menghilangkan rasa yang telah ia simpan. Berikut akan Beliau sajikan teks puisinya dan bagaimana perasaan penyair tertuang di dalamnya. Nah, berikut ini naskah teks Hujan Bulan Juni. Perasaan penyair tampak dan tergambar dengan jelas dari makna kata-kata yang digunakan. Selain itu, rasa dalam puisi ini dapat dilihat pada larik ke-10 dan larik ke-11. Itu adalah kesimpulannya dari keseluruhannya itu ya. Penulis merangkaikan kata-kata tidak sekedar menjadi rangkaian bait-bait yang indah, tetapi juga memberikan ruh. Secara sepintas dari puisi tersebut, kita sebagai pembaca diajak menikmati rintik hujan di pohon yang berbunga. Nah, rintik hujan yang jatuh ke jalanan, lalu menjadi airan air yang kemudian meresap ke tanah dan diserap oleh akar pohon hingga pohon itu bisa berbunga atau subur. Nah, itu adalah perasaan yang ingin disampaikan penulis atau penyair dalam puisi Hujan Bulan Juni. Selanjutnya, unsur batin yang kedua adalah nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Nada di sini cara penyair menyampaikan isi puisi yang erat kaitannya dengan rasa dan tema. Nada dimaksudkan menyampaikan kisah yang ingin disampaikan penyair tentang permasalahan yang pernah dialami penyair. Nada yang digunakan pada puisi Bulan Juni tersebut cenderung lirik dengan emosi yang tenang. Nah, berikut akan Bu Yana paparkan dengan menampilkan teks puisi Hujan Bulan Juni. Ya, ini teksnya. Nada atau sikap penyair terhadap pembacanya tergambar dari pemilihan kata-kata dari setiap baitnya yang digunakan penulis seperti kata tabah, bijak, dan arif adalah kata yang mencirikan nada dari puisi ini sehingga pengarang dalam puisinya menuangkan perasaan hingga akhirnya menghapus jejak-jejak kagumnya atau rasa cintanya tadi. Dalam penulisan puisi tersebut, penulis mengalami keraguan hingga akhirnya dia hanya memilih diam dan mencintai dalam diam. Tetapi pengorbanannya tetap dilakukan agar orang yang dicintainya mampu memanfaatkannya. Itu adalah nada atau sikap penyair terhadap pembaca dalam puisi Hujan Bulan Juni. Terakhir adalah amanat. Amanat merupakan sebuah nilai-nilai atau pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca di dalam puisinya. Amanat yang disampaikan dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu ketabahan atau kebesaran hati, kearifan untuk tidak memaksakan kehendaknya, dan kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan apapun. Nah, keadaan apapun di sini misalnya saat segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Juga tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapat dengan mudah. Itu amanat yang ingin penyair atau penulis sampaikan dalam puisi Hujan Bulan Juni. Sampai di sini, bagaimana pemahamanmu tentang unsur batin puisi dan cara menganalisis unsur-unsurnya yang telah dicontohkan dengan puisi Hujan Bulan Juni? Menarik dan kaya makna bukan? Kita lanjutkan dan perdalam lagi pemahaman pada kegiatan berikutnya. Sekarang, baca lagi puisi berjudul Surat dari Ibu berikut. Bisa juga kalian buka buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP atau MTS kelas 8 halaman 104. Nah, berikut tugas individu. Yang A, setelah mendengar dan membaca puisi Surat dari Ibu, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada 10 soal untuk mengantarkanmu nantinya dalam menelaah unsur batin puisi. Selanjutnya, yang B, berdasarkan jawaban yang telah kamu kemukakan pada 10 soal tadi, lengkapilah unsur batin puisi berbentuk skema berikut. Jadi dari puisi Surat dari Ibu ini kalian akan menentukan temanya,
rasa, nada, hingga amanatnya. Selamat mengerjakan. Setelah melakukan kegiatan sebelumnya, kamu diharapkan mampu memahami berbagai jenis puisi, unsur-unsur batin puisi, dan menganalisis unsur-unsur batin puisi. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, tulislah manfaat apa yang kamu dapat selama mengikuti pembelajaran ini. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuanmu tentang teks puisi, baca dan pahamilah buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 8, halaman 105 sampai dengan 114. Jangan lupa mencatat hal-hal yang kamu anggap penting. Selanjutnya, selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran yang akan datang, yaitu belajar menulis puisi dan membacakan puisi. Sampai jumpa.